Semua video di Dahsyat Channel akan meningkatkan kemampuan vocab dan grammarmu bersamaan dalam waktu jauh lebih singkat. Jadi tidak akan rugi. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Belly, perut. Heart, jantung. Intestine, usus. Liver, hati. Organ, organ. Spleen, limpa. Curry, kari, gulai. Vendor, penjual. Other, yang lain. Jelaskan lalu hafalkan vocab di atas semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal saya tes ya. Ayo, apa arti intestine? Masih ingat intestine? Iya, usus. Kalau spleen, apa spleen? Spleen? Iya, limpa. Ya. Kalau belly, perut ya. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi, mundurkan. Hafalkan dulu vocabmu ya. Karena kalau tidak dihafalkan, nanti akan percuma. Vocabmu tidak akan meningkat ya. Sekarang saya akan belajar kalimat aktif, mengajarkan kalimat aktif dan pasif simple present continuous, yaitu dalam negatif ya. Untuk apa? Jadi untuk menyatakan yang tidak terjadi sekarang. Misalkan tidak sedang memasak gitu ya. Tidak sedang dimasak gitu ya. Yang saya ajarkan akan dua langsung. Kalimat aktif yang A, yaitu kalimat yang mengandung awalan me atau ber atau tanpa awalan. Nah, rumusnya subjek ditambah is, am, are, ditambah not, ditambah kata kerjanya, verbnya bentuk ing. Dan yang B, kalimat pasif. Ingat kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau diambil, terambil gitu ya. Rumusnya subjek ditambah is, am, are, not, ditambah being, dan verbnya kata kerjanya ketiga. Misalkan ada kalimat seperti ini Inggrisman ya. Penjual gulai itu tidak sedang memasak usus, limpa, jantung, hati, dan organ perut lain. Nah, ini lihat. Ini me ya, penentu rumus yang warna merah ini, me. Oh, me berarti pakai rumus aktif A. Jadi harus verb ing ya. Jadi Inggris Malaya, mari kita terjemahkan. Penjual gulai itu dibalik jadi itu tuh the curry vendor. Nah, ini baru subjek ya. Ini pakai rumus A ya. Terus disuruh pakai ISMR. Penjualnya kan penjual gulainya satu orang jadi pakai is ya. Is terus pakai not, is not disingkat jadi isn't ya. Karena sedang pakai rumus A, kata kerjanya harus ing, memasaknya pakai ing, cooking gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Usus, intestine. Limpa, spleen. Jantung, heart. Hati, liver. Dan and. Nah, organ perut lain dibalik dari lain dulu. Other belly organ. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya tidak sedang memasak, isn't cooking ini ya. Sekarang contoh kedua Inggrisman ya. Usus, limpa, jantung, hati, dan organ perut lain tidak sedang dimasak oleh penjual gulai itu sekarang. Nah, penentu rumus yang warna merah ini, di. Oh, kalau di berarti di ini, di ter. Berarti harus pakai rumus B ya. Is, am, are, not, pakai being, kata kerjanya ketiga. Mari kita terjemahkan. Usus Inggrisnya pakai the boleh. The intestine, limpa, spleen, jantung, heart, hati, liver, dan and. Organ perut lain dibalik. Other belly organ. Nah, ini baru subjek nih. Baru subjek nih. Pakai rumus B ya. Ini baru subjek. Nah, setelah subjek, rumus B nyuruh harus pakai is, am, are, not. Karena subjeknya lebih dari satu, ada intestine, ada spleen, ada heart, maka harus pakai are. Are. Nah, terus pakai not katanya. Not. Nah, karena pakai rumus B, sedang di, harus pakai being dulu. Masukin being. Being. Nah, karena pakai rumus B, kata kerjanya harus pakai ketiga. Cook, cooked, cooked. Nah, ini cooked yang ketiga. Jadi, are not being cooked artinya tidak sedang dimasak. Gitu ya. Beres rumus nih sampai sini. Kata lain masukin aja. Oleh by. Penjual gulai itu dibalik jadi itu dulu. The curry vendor. Nah, ini penjual gulai itu. Sekarang, at the moment. Nah, gitu ya. Sekarang, jedakan. Lalu pelajari ini kalimat aktif dan pasif ini dengan teliti ya, dan kemudian hafalkan rumusnya. Karena akan langsung dites, nanti akan dites sama saya seperti ini. Sebutkan rumus kalimat pasif ya, yang diter. Inggris mana harus jawab. Subjek is, am, are, not, being, verb 3. Nah, harus begitu ya. Saya sekarang jedakan dan hafalkan dulu rumusnya, pelajari dengan baik.
Kalau sudah mempelajari dengan baik dan menghafal rumus, saya tes rumusnya sudah hafal belum ya? Nih, sebutkan rumus kalimat aktif present continuous. Kalimat aktif itu kalimat yang mengandung awalan me atau ber ya. Yang tidak sedang terjadi sekarang. Ayo sebutkan. Harus bisa cepat. Ayo. Iya. Subject is am are not verb ing. Kata kerjanya harus bentuk ing. Sekarang sebutkan rumus kalimat pasif present continuous yang sedang terjadi. Tapi negatif ya, jadi tidak sedang terjadi sekarang. Ingat kalimat pasif kalimat yang mengandung kata kerja di atau diambil, terambil. Ayo sebutkan rumusnya. Ayo. Iya, subject is am are not pakai being kata kerjanya ketiga, gitu ya. Kalau belum hafal rumusnya, mundurkan, hafalkan dulu rumusnya ya. Yuk, mari sekarang latihan. Ini soal ya. Agar mudah rumusnya saya tampilkan lagi, tapi nanti akan dihilangkan loh ya. Jadi harus hafal sebaiknya ya. Latihan. Terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan ini semua. Setelah terjemahkan, koreksi kesalahan grammar di vocab hitamnya. Nah, koreksi di sininya ya. Terjemahkan dulu. Dalam menerjemahkan harus dipantas-pantas. Pantasnya me atau di ya. Ayo, mari kita terjemahkan. Penjual gulai atau tukang gulai, abang gulai, nah, tidak sedang memasak, tidak sedang dimasak nih. Tidak sedang memasak ya, masa dimasak ya. Jadi pantasnya tidak sedang memasak. Babat, usus, limpa, jantung, hati, dan ini organ perut lain. Nah, gitu ya. Nah, jadi terjemahannya sedang memasak. Kalau me berarti harus pakai rumus A, berarti harus is am are not kata kerja ing. Oh ya, ini kan harus dikoreksi ya yang hitamnya. Oh, ini harusnya is am are not, ini does not. Ya, jadi ini salah ya. Kata kerjanya udah ing, udah bener ya. Jadi harusnya penjualnya seorang, jadi harusnya is not cooking. Ini salah atau isn't cooking ya. Jadi ini salah, yang benarnya ini ya koreksinya. Isn't cooking harusnya ya. Lagi. Ya, terjemahkan dulu. Babat, usus, limpa, jantung, hati, dan organ perut lain tidak sedang memasak, tidak sedang dimasak nih di sini. Tidak sedang dimasak pantasnya. Masa hati, limpa bisa memasak. Jadi tidak sedang dimasak oleh, ini mundur, penjual gulai atau tukang gulai itu saat ini. Nah ini ya, terjemahnya tidak sedang dimasak. Ingat, nih di. Oh, kalau di itu harus pakai rumus B pasif. Jadi harus ada is am are not. Oh, udah is am are not. Oh, pakai being, nggak ada beingnya ya. Tuh, kata rumus pakai being dulu. Being dan kata kerjanya harus ketiga. Ini ing. Jadi harusnya ini salah. Harusnya kan harus pakai rumus B. Harusnya are not being cooked. Cooked-nya ketiga. Nah, ini salah. Yang benar ini ya. Are not being cooked kan rumus B ya. Sekarang rumusnya dihilangkan, berarti harus hafal ya. Jadi kalau yang belum hafal rumusnya, hafalkan dulu ya rumusnya ya. Kan targetnya kalau sudah hafal rumusnya, hafal vocabnya, hafal rumusnya, jadi beruntung dapat ilmunya ya. Perintahnya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ke dalam bahasa Inggris, maaf ya, dengan grammar yang benar. Soalnya bahasa Indonesia, tapi terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita cek dulu vocabnya. Penjual dari V, masih ingat? Vendor gulai, curry itu the, memasak, gampangnya cook. Usus tadi apa? Harusnya I ya, maaf ini harusnya I, salah. Intestine harusnya gitu ya. Limpa, spleen ya. Jantung, heart. Hati harusnya L, maaf ini harusnya L. Liver, organ, perut, belly, lain other ya. Yang di garis bawahi, terjemahnya harus diterjemahkan mundur. The curry vendor gitu ya. Penentu rumus, ini yang warna hitam ini. Yang warna merah ini. Tidak sedang memasak. Kalau berarti harus pakai rumus 1 ya. Masih ingat kan rumus 1 ya. Is am are verb ing-nya gitu ya. Ayo. Ya. Kalau sanggup matikan suaranya, terjemahkan sendiri ya. The curry vendor is not cooking. Ini harusnya usus I ya. Intestine, spleen, heart, hati harusnya bukan H ya, L, liver, and ini mundur, other belly organ. Nah, ini yang betul ya. Jadi yang benar, the curry vendor isn't cooking intestine, spleen, heart, liver, and other belly organ. Pakai A ya, pakai rumus A. Padahal kenapa ini rumusnya diterjemahkan balik nih?
penjual gulai itu jadi itu dulu, itu the gulai curry, penjual vendor dibalik-balik ini kenapa? Itu disebutnya pelajaran compound noun. Sudah diajarkan di video saya sebelumnya. Kalau mau belajar ini gimana? Gampang, ketik Dahyat Channel compound noun. Ketemu deh video ini, gitu ya. Lagi. Ya. Terjemahkan lagi ya. Cek. Usus, intestine, ini spleen, heart, liver, organ, belly, other, cook, by, vendor, curry, ya. Tidak sedang dimasak, pakai rumus B ya. Ya, pakai rumus B. Ya. Harus hafal ya rumusnya tuh, karena sekarang ditiadakan. Ayo, terjemahkan. Pakai dua boleh. The intestine, spleen, heart, liver, and mundur. Other belly organ are not being cooked by the curry vendor. Nah, gitu ya. The intestine, spleen, heart, liver, and other belly organ are not being cooked by the curry vendor at the moment. Pakai sekarang, tambahkan sekarang boleh. At the moment, pakai rumus B ya. Ya, ulangi dengan belajar video ini dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Ulangi ya. Kalau perlu 2 kali diulanginya ya. Buka playlist di Dahyat Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar.